Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk materi, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Nihil. Oke, Nihil. Masuk semua ya. Baik, sebelum masuk materi inti, ada yang ingat gak materi kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali, struktur karya ilmiah. Ada yang tahu apa-apa saja yang ada di struktur karya ilmiah? Ya, ada judul, bagus. Oke, daftar pustaka. Ya, ada metode. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang menulis karya ilmiah. Sebelumnya ada yang sudah pernah menulis karya ilmiah? Atau ada yang membaca tentang karya ilmiah? Oh, sudah ada. Membaca tentang apa, Mas? Oh, flora dan fauna. Ya, itu juga cukup bagus ya. Jadi kita sering-sering membaca karya ilmiah supaya nanti kalian terbiasa untuk menulis karya ilmiah. Jadi, untuk menulis karya ilmiah, yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah yaitu menentukan topik atau masalah. Semisal, di dalam flora dan fauna, kita menemukan masalah, yaitu apa? Keanekaragaman hayati yang sudah mulai punah. Nah, itu menjadi topik atau masalah utamanya. Terus, kita juga harus menemukan rumus, tujuan, dan juga masalah penelitian. Jadi, jika kita sudah merumuskan tujuan dan masalah penelitian, nanti kita akan gampang untuk menentukan informasi dan juga data. Terus yang ketiga, tentu saja kita harus mengumpulkan data atau informasi untuk menguatkan itu tadi. Dan yang keempat, menyusun kerangka ilmiah dengan sebaik mungkin. Dan yang kelima, menulis draft berdasarkan struktur karya ilmiah yang sudah dijelaskan kemarin. Terus yang keenam, melakukan revisi atau penyuntingan terhadap kata-kata yang baku maupun tidak baku. Dan yang ketujuh, menyajikan karya ilmiah secara lisan ataupun tertulis. Nah, ini Bapak ada contoh karya ilmiah. Coba dibaca terlebih dahulu. Nanti jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, jadi karya ilmiah ini itu berbicara tentang burung maleo. Burung maleo ini merupakan burung yang berkembang biak dengan cara bertelur. Namun tidak ditetaskan oleh maleo. Dia menggali lubang dalam 50 cm dan nanti akan menetas sendirinya. Silakan, bahwa yang ingin bertanya, nanti silakan bertanya. Ya, jadi di sini kita akan bedah bersama-sama ya karya ilmiah ini, supaya kalian masih ingat materi-materi kemarin dan nanti gampang untuk menulis karya ilmiah. Yang pertama, itu ada judul. Ya, ini contoh judulnya. Pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini biasanya itu ada beberapa macam gini ya isinya. Yang pertama itu ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan masalah, dan manfaat penelitian. Kemudian di bab kedua itu ada namanya kajian teori atau tinjauan pustaka. Ada yang masih ingat yang kemarin? Kajian teori itu seperti apa? Ya, betul sekali. Teori-teori penguat untuk mendukung data yang akan kita bawakan. Terus ada metode penelitian, ya. Dan kemudian ada pembahasan hasil dari pembahasan tersebut. Kemudian ada kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran jika ada. Ya. Jadi untuk menulis karya ilmiah, kita terlebih dahulu harus mengetahui unsur-unsur struktural yang ada di karya ilmiah tersebut. Nantinya kita akan gampang menulis karya ilmiah tersebut. Baik, di sini ada Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya berkelompok ya, satu kelompok 5 orang. Nah, di sini akan Bapak bagikan karya ilmiah. Kalian tulis masalah yang ada dalam karya ilmiah tersebut. Yang sudah silahkan maju ke depan. Bapak tunggu 5 menit. Oke, ada yang sudah? Nah, ya silahkan maju ke depan. Jadi, di dalam karya ilmiah yang dibacakan teman tadi,
ya kan? Itu juga termasuk beberapa masalah-masalah yang telah diangkat dari karya ilmiah tersebut. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita tadi. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada yang mau menyimpulkan apa sih yang tadi kita pelajari? Oh ya, baik, Bayu silakan. Ya, karya ilmiah itu adalah suatu karya yang ditulis oleh seseorang untuk menguat fakta dan juga unsur-unsur ada di dalamnya. Bagus sekali. 100 untuk kamu. Ya, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ya, jadi karya ilmiah itu sangat penting untuk kehidupan kita. Ya. Karena kita akan mengetahui yang mana fakta dan yang mana non fakta. Dan karya ilmiah ini juga itu bisa mengangkat beberapa isu dan masalah supaya masalah-masalah ini itu kita tahu data-data ataupun aktualitas yang ada di dalamnya. Oh ya, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas, ya, yaitu kalian cari minimal 5 karya ilmiah dan kalian tulis masalah dan juga hal-hal apa yang ada di dalamnya ataupun isi, ya. Baik, mungkin itu saja untuk materi di hari depan, yaitu tentang mencari informasi di ensiklopedia. Jadi kalian silahkan baca-baca dulu ensiklopedia itu apa dan bagaimana cara mencari informasinya. Besok kita ulas bersama-sama. Ya, sebelum Bapak mengakhiri, teruslah semangat, jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena semangat akan membuat kita kuat. Sebelumnya Bapak minta maaf apabila pembelajaran kali ini banyak salahnya dan beberapa materi mungkin kita telah lewati, ya. Semangat karena besok kalian akan UTS juga. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.